Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Apa kabar semuanya? Okinawa adalah salah satu pulau yang ada di Jepang. Salah satu yang terkenal di pulau di selatan Jepang ini adalah hidangannya. Hidangan Okinawa yang disebut Okinawa Ryori memiliki kemiripan dengan masakan Jepang daratan. Namun seiring waktu, penduduk mengembangkan masakannya sendiri sehingga menjadi khas dan rasanya unik. Nah, bagaimana Okinawa Ryori bisa menjadi makanan khas yang terkenal? Nah, aku bakal jelasin ke kalian lebih lengkap, tapi sebelum itu aku mau jelasin ke kalian apa itu Besti Channel. Jadi Besti Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang tempat wisata yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Serta kita juga bakal informasiin ke kalian tentang wisata kuliner dan oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian ke Jepang. Makanan asal Okinawa menjadi perhatian dunia setelah penduduk di pulau ini dinyatakan memiliki harapan hidup terpanjang di dunia. Fakta ini dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Lalu para peneliti menemukan bahwa kebiasaan makanan Okinawa menjadi faktor penyebabnya. Penduduk di pulau ini sebagian besar banyak mengkonsumsi ikan dan biji-bijian. Selain itu, buah-buahan dan sayuran kaya nutrisi menjadi makanan yang juga banyak dikonsumsi. Kombinasi makanan ini menjadi hidangan unik dan lezat. Di antara semua hidangan Okinawa, ada beberapa hidangan yang paling terkenal. Hidangan-hidangan ini menjadi ciri khas dari pulau yang terkenal dengan lautnya yang indah. Berikut aku info 5 hidangan khas Okinawa. Yang pertama ada nasi tako. Nasi tako adalah hidangan hibrida yang diciptakan pertama kali oleh seorang juru masak asal Okinawa bernama Matsuzo Gibo. Makanan ini dibuat untuk memudahkan dan menyiapkan makanan untuk pasukan Amerika yang ditempatkan di pulau tersebut. Mereka ingin sesuatu yang murah, praktis, dan mengenyangkan. Nasi tako awalnya dianggap aneh oleh penduduk setempat. Namun perlahan hidangan ini menjadi populer dan dianggap sebagai simbol sejarah internasional di Okinawa. Nasi tako mirip dengan nasi dong, sama-sama terdiri dari semangkuk nasi yang ditambahkan potongan daging berbumbu, plus salad dan tomat. Jadi untuk lebih lengkapnya, biasanya nasi tako Okinawa terdiri dari nasi yang disajikan dengan daging cincang yang dibumbui dengan bumbu tako, salada, tomat, keju parut, dan salsa. Kadang-kadang juga ditambahkan saus tabasco atau saus salsa yang memberikan rasa pedas. Hidangan ini populer di Okinawa dan sering kali dijual di restoran atau gerai makanan cepat saji. Nah, gimana sih awal sejarahnya nasi tako ini? Jadi nasi tako ini sebenarnya bukanlah makanan tradisional dari Okinawa. Namun hidangan ini menjadi salah satu menu populer di daerah tersebut. Setiap makanan tertentu memiliki sejarah sehingga dikenal banyak orang. Begitupun dengan menu yang satu ini. Bermula setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya ketika Pulau Okinawa menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer Amerika, menu legendaris ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 oleh sebuah restoran bernama Parlor Sengri. Pada masa itu, hidangan yang dibuat langsung populer di kalangan masyarakat dan bermunculan berbagai versi. Akan tetapi, restoran ini mulai tutup pada tahun 2015 setelah beroperasi kurang lebih 31 tahun lamanya. Yang kedua ada Okinawa Soba. Pergi ke Okinawa kurang lengkap rasanya jika belum mencicipi sobanya. Hidangan ini adalah sebuah hidangan yang paling tepat untuk dinikmati saat berada di pulau ini. Soba Okinawa dibuat dengan menggunakan kaldu yang mirip kaldu ramen plus rafute di atasnya. Biasanya disajikan dengan beberapa lauk seperti goya dan umi budo. Okinawa Soba adalah hidangan mie tradisional dari prefektur Okinawa, Jepang. Meskipun disebut soba, mie yang digunakan dalam Okinawa Soba berbeda dari soba di daratan Jepang yang terbuat dari tepung gandum soba. Mie Okinawa Soba lebih mirip dengan mie ramen, terbuat dari tepung gandum dan memiliki tekstur yang lebih kenyal. Ciri khas dari Okinawa Soba adalah kuah kaldu yang kaya dan gurih. Biasanya dibuat dari rebusan tulang daging atau bumbu dengan tambahan ikan katsuboshi, serutan ikan bonito kering. Hidangan ini sering disajikan dengan berbagai topping seperti irisan daging, ada kamaboko, ada daun bawang dan jahe merah. Okinawa Soba sangat populer di Okinawa dan sering dinikmati sebagai hidangan sehari-hari. Setiap restoran mungkin memiliki variasi resep sendiri, tetapi esensinya tetap sama, yaitu mie yang kenyal dalam kuah kaldu yang gurih dengan berbagai topping. Lalu ada tumis goya. Goya adalah pare, termasuk sayuran paling pahit di dunia. Namun di Okinawa, sayurannya adalah primadona.
Hidangan ini terdiri dari toge, telur, daging, dan potongan pare. Meskipun hidangan ini pahit, tapi ia mengandung berbagai vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Tumis goya adalah lebih dikenal sebagai goya campur di Okinawa. Adalah hidangan tumis yang menggunakan pare dan bahan-bahan yang tadi aku sebutin. Goya adalah campuran yang dikenal dengan rasa pahitnya dan merupakan salah satu bahan pokok dalam masakan Okinawa. Goya campur biasanya terdiri dari potongan goya yang ditumis dengan tahu, telur, daging, biasanya tuh ada daging babi. Dan hidangan ini dibumbui dengan bahan-bahan seperti kecap asin, saus soya, dan kadang-kadang sedikit dashi untuk menambah rasa umami. Goya atau pare adalah sayuran yang berasal dari Asia Tenggara dan Cina. Sayuran ini dibawa ke Okinawa melalui jalur perdagangan maritim yang aktif pada masa lalu. Okinawa memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara Asia Tenggara dan Cina yang mempengaruhi budaya kuliner mereka. Lalu untuk pengaruh budaya Amerikanya, setelah Perang Dunia Kedua, Okinawa berada di bawah administrasi Amerika Serikat hingga pada tahun 72. Selama periode ini, budaya Amerika mempengaruhi gaya hidup dan makanan di Okinawa. Daging spam yang sering digunakan dalam goya campur adalah salah satu produk yang diperkenalkan oleh militer Amerika dan menjadi populer di kalangan penduduk setempat. Untuk menu selanjutnya, disclaimer dulu ya, ini non halal. Jadi namanya rafute, yaitu daging babi atau perut babi rebus yang dimasak dalam proses slow cook dalam awamori. Cita rasa manis dan gurih yang dihasilkan dari hidangan ini adalah membuatnya terkenal. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rafute adalah dashi, sake, kecap, mirin, gula, jahe, dan daun bawang. Biasanya dihidangkan dengan bonito dan dicelup dengan gula hitam khas Okinawa dan kecap. Sejarahnya gimana sih? Jadi sejarah rafute memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan budaya Ryukyu, kerajaan yang dulu berdiri di Okinawa sebelum menjadi bagian dari Jepang. Hidangan ini dipercaya berasal dari pengaruh masakan Cina, terutama teknik memasak daging dengan cara direbus dalam saus berbasis kecap dan gula. Teknik memasak ini kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan lokal Okinawa, termasuk penggunaan awamori. Dan yang terakhir ada sataang dagi. Sataang dagi ini adalah donat. Donat khas Okinawa ini memiliki rasa dan tekstur yang mirip dengan donat Afrika atau Jamaika. Untuk membuat sataang dagi diperlukan tepung, telur, dan gula. Adonan tersebut digoreng dalam minyak panas. Sataang dagi adalah camilan yang wajib dicicipi ketika kalian berkunjung ke Okinawa. Nah, itulah sekilas tentang 5 hidangan khas Okinawa. Gimana? Udah tergiur untuk mencicipinya? Jangan lupa langsung datang ke Okinawa ya. Dan jangan lupa untuk lebih lengkapnya bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi update dari aku. Bye-bye.